Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik, kembali pemirsa di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu tentunya, dan kita masih tentang membahas yaitu mengenai kemuliaan untuk orang-orang yang terzolimi bersama dengan narasumber kita ada Ibu Yusnel Maeka dan juga saya sendiri Khairul Fahmi serta ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nabah dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Mukhlisin tentunya. Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu, bersihkan diri, sejukkan hati. Baik, terima kasih. Nah, di segmen terakhir ini kita langsung saja tentunya untuk mendengar kesimpulan tentang tema kita hari ini, yaitu mengenai yang namanya kemuliaan bagi orang-orang yang terzolimi. Silakan Ustazah. Baik, Kak Fahmi, bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang terzolimi ya, zolim tadi kita kenali dulu tadi apa yang maksud dengan zolim tadi adalah melampaui batas atau meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya atau tidak pada keadaan yang tepat, itu adalah zolim. Jadi hal kecil aja itu disebut dengan zolim jika tidak tepat penempatannya gitu. Nah, kemuliaan orang-orang yang terzolimi itu disebutkan bahwasanya salah satunya adalah doanya mustajab. Tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang-orang yang terzolimi ini dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh penduduk bumi dan penduduk langit akan memuliakannya. Dan yang ketiga adalah kemuliaan dari orang-orang yang terzolimi ini adalah mereka menjadi orang yang terdepan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang terzolimi. Dan satu lagi kemuliaannya adalah mereka ketika sabar, orang-orang yang terzolimi ini mereka mendapatkan pahala yang luar biasa atas kesabarannya. Meskipun mereka bisa membalas, tapi kesabaran itu lebih utama. Dan itulah kenapa orang-orang yang terzolimi sangat spesial sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik zolim kecil yang kita anggap remeh itu adalah salah satu yang menjadikan seorang menjadi mulia, meskipun kecil yang dizoliminya itu adalah kemuliaan bagi orang-orang yang tersakiti tadi gitu. Jadi selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan melakukan melakukan sesuatu tidak pada tempatnya. Hal sepele aja, misalnya di jalan raya kita tidak mengambil hak orang lain jalan, itu zolim juga. Meskipun kecil kita harus tahu mana hak mana kewajiban gitu. Jadi ketika orang yang betul-betul memahami hakikat zolim, dia tidak akan mengambil yang bukan haknya, seperti itu Ibu ya. Dan selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadi orang yang zolim gitu. Oke, baik. Sedikit Ustazah, tadi ada pahala bagi orang yang terzolimi nih. Biar orang yang tidak zolim nih, biar orang yang tidak melakukan kezoliman tentunya. Dosa apa yang mereka dapat ganjarannya bagi orang-orang yang zolim tersebut? Oke, dosa atau balasan bagi orang yang zolim ini karena tadi fokusnya terzolimi, ya. Jadi ada hubungan sedikit ya dengan zolim. Jadi orang yang melakukan sikap zolim itu akan Allah biarkan dia, akan Allah akan Allah acuhkan dia di dunia, dan Allah tidak akan menjadi penolong untuk dia. Jadi meskipun dia saat ini mendapatkan nikmat ketika dia menzolimi orang, pasti akan suatu waktu dia akan diberikan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, balasan yang setimpal. Kenapa? Karena hubungan dengan sama manusia itu sangat besar konsekuensinya dibanding dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat berat sekali Kak Fahmi. Makanya ketika kita bersalah dengan manusia itu namanya zolim. Nah, itu adalah konsekuensinya amat besar, dan hati-hati berbuat buruk kepada manusia, itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa kita, menerima ibadah kita sampai kita mentuntaskan dengan orang yang bersangkutan. Seperti itu. Gitu dia. Terima kasih Ustazah atas waktunya tentunya tentang tema kita ini mengenai kemuliaan bagi orang yang terzolimi tentunya. Sekali lagi, kalau kita sudah tahu dosanya apa, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menzolimi orang lain tentunya ya. Dan baik, kalau kita sudah termasuk orang-orang yang terzolimi, tentunya kita harus tetap bersabar agar diangkatlah derajat kita nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Khairul pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.